Pada video kali ini, Mimin akan menyajikan alur cerita dari sebuah film seru berjudul Civil War yang dirilis pada tahun 2024. Bercerita tentang perjalanan para jurnalis dan fotografer perang untuk mewawancarai presiden di tengah-tengah situasi perang saudara yang terjadi di Amerika Serikat. Tentunya perjalanan mereka ini tidak akan mulus begitu saja karena akan memakan begitu banyak korban jiwa di sepanjang perjalanan mereka. Lalu, apakah mereka akan sampai di tujuan dan berhasil untuk mewawancarai presiden? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai dengan menjelaskan mengenai situasi terkini di mana sedang terjadi perang saudara yang berlangsung selama beberapa tahun di Amerika Serikat. Perang saudara ini sendiri terjadi di Amerika yang diduga karena perbedaan pendapat antara Amerika Utara dan juga Amerika Selatan, yang membuat Amerika terpecah menjadi 4 kubu. Yang pertama adalah kubu tentara yang masih loyal terhadap presiden mereka dan juga Amerika Serikat. Kemudian yang kedua adalah kubu Texas dan juga California yang sudah memisahkan diri dan juga membentuk milisi pasukan barat atau WF. Kemudian yang ketiga ada kubu Florida dan yang keempat adalah kubu Aliansi Tentara Rakyat Baru yang lebih mirip seperti anggota separatis karena hanya ikut-ikutan dalam perang ini saja. Cerita lalu menampilkan Presiden Amerika yang memberikan sebuah pernyataan di berita kalau kini pasukan WF telah mengalami kekalahan yang amat besar dari Amerika Serikat dan sudah dipastikan mereka akan kalah. Presiden pun mengatakan kalau Texas dan juga California akan diterima kembali menjadi bagian dari Amerika Serikat apabila mereka sudah menggulingkan pemerintahan baru mereka. Berita tersebut pun ditonton oleh seorang fotografer perang bernama Lee yang berada di New York dengan situasi perang di mana-mana. Besok harinya Lee berserta dengan rekan jurnalisnya bernama Joel pergi untuk meliput sebuah kerumunan orang yang sedang berebutan air yang disediakan oleh pemerintah. Sayangnya dalam situasi tersebut malah terjadi keributan antara polisi dengan warga. Di situ Lee melihat seorang gadis amatir yang sedang mengambil gambar dengan jarak yang sangat dekat yang membuatnya terkena pukulan dari polisi. Lee pun langsung menolong si gadis yang bernama Jessie serta memberikannya rompi jurnalis agar tidak diserang oleh masyarakat maupun polisi. Tiba-tiba seorang wanita berlari membawa bendera dan langsung saja melakukan bom bunuh diri di tengah kerumunan. Setelah pengoboman tersebut, bukannya mencari tempat yang aman, Lee justru langsung saja berdiri dan mengambil foto kejadian tanpa sedikit pun merasa takut. Melihat sosok Lee yang begitu profesional, Jessie yang juga bercita-cita untuk menjadi seorang fotografer perang langsung menjadi kagum dan juga mengambil foto dari Lee. Setelah itu, Lee dan juga Joel membahas mengenai rencana milisi WF untuk menangkap presiden karena sudah membuat berita mengenai kekalahan milisi WF, padahal hal tersebut tidaklah benar adanya. Sebelum presiden ditangkap oleh milisi WF, Lee dan juga Joel berencana untuk pergi ke DC dan bertemu presiden untuk diwawancarai. Mendengar rencana gila tersebut, senior mereka bernama Sammy terkejut karena rencana tersebut sangatlah berbahaya. Dan untuk sampai ke DC, mereka ini harus melewati area perang. Walaupun begitu, Sammy meminta supaya bisa ikut dengan kelompok Lee. Walaupun sempat melarang karena Sammy sudah tua dan berbahaya bagi dirinya dan juga mereka. Pada akhirnya Lee pun setuju untuk membawa Sammy ikut dengan mereka ke DC. Kemudian ketika mereka beristirahat, Lee kembali dihampiri oleh Jessie yang berterima kasih karena sudah menyelamatkannya tadi, serta juga menyatakan kekagumannya kepada Lee yang sangatlah pemberani. Keesokan harinya ketika akan berangkat menuju DC, Lee terkejut melihat Jessie yang kini sudah berada di dalam mobil. Dia pun memarahi Joel karena sudah membawa Jessie yang masih terlalu muda untuk pergi ke daerah yang sangat berbahaya. Akan tetapi Joel mengatakan kalau Jessie memiliki tekad yang kuat untuk ikut, serta sangat keren ketika mereka berbicara dengannya semalam, sehingga mereka pun memutuskan untuk menerima Jessie ikut dalam rombongan mereka.
Mendengar alasan tersebut dengan kesal, akhirnya Lee setuju. Perjalanan mereka pun akhirnya dilakukan di mana mereka sempat melewati banyak sekali bangkai mobil hasil dari perang. Mereka juga melakukan pemeriksaan identitas oleh tentara loyalis sebelum melanjutkan perjalanan ke wilayah selanjutnya. Di jalan mereka memutuskan untuk singgah mengisi bahan bakar di pom bensin yang dijaga oleh 3 orang warga bersenjata lengkap. Jesse kemudian pergi ke belakang pom untuk melihat sesuatu sembari ditemani oleh seorang pria. Dan juga Lee yang ikut untuk menyusul. Rupanya Jesse pergi untuk melihat 2 orang pria yang sedang diikat secara hidup dengan kondisi yang sudah babak belur. Jesse kemudian bertanya kepada si pria apa yang sudah kedua orang itu perbuat sehingga berakhir seperti itu. Dengan entengnya si pria pun bilang kalau mereka berdua merupakan teman SMA-nya. Tak disangka si pemuda pun meminta Jesse dan juga Lee untuk memutuskan nasib dari kedua pria ini, mau dibunuh atau disiksa. Lee pun langsung saja meminta pemuda untuk berpose dan dia akan memotretnya dan diberikan. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di jalan, Lee memarahi Jesse karena tadi menanyakan pertanyaan kepada si pemuda dan membuat si pemuda menghabisi kedua pria tadi. Lee pun menjelaskan, jika Jesse ingin untuk menjadi seorang fotografer perang yang profesional, maka dia hanya harus memotret tanpa harus bertanya, karena tugas untuk bertanya adalah tugasnya jurnalis. Dan dikarenakan tadi Jesse tidak sempat untuk mengambil satupun foto, Lee langsung saja meminta untuk menepi sebentar, dan menyuruh Jesse untuk turun dan memotret bangkai helikopter. Malam harinya mereka semua pun beristirahat sembari menyaksikan langit malam yang dihiasi oleh cahaya peluru dan juga roket. Mereka pun berencana untuk pergi memeriksa lokasi perang tersebut ketika sudah pagi hari nanti. Joel juga menghampiri Jesse untuk menenangkan dirinya dan berjanji kalau Jesse akan baik-baik saja selama dia bersama dengan mereka. Besok harinya, mereka pun langsung saja turun ke lapangan untuk meliput aksi baku tembak antara tentara masyarakat dan juga tentara loyalis. Terlihat kalau aksi baku tembak tersebut sangatlah menegangkan, bahkan sampai membuat salah satu tentara rakyat meninggal saat dirinya hendak untuk menyelamatkan diri. Tentu saja dalam aksi baku tembak tersebut, Lee dan juga Jesse terus mengambil foto yang menarik. Pada akhirnya, aksi baku tembak mereka pun dimenangkan oleh kubu tentara rakyat. Para tentara rakyat pun kemudian memasuki gedung dan membunuh satu tentara yang sudah terluka serta menangkap 3 tentara lainnya. Setelah ditangkap, ketiga tentara tersebut langsung saja dieksekusi dengan menggunakan machine gun. Selepas itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan menepi di kamp pengungsian untuk beristirahat semalam. Lee lalu berbincang dengan Jesse tentang kisah mereka masing-masing serta menyemangati Jesse agar tetap tegar untuk menjadi seorang fotografer perang karena pekerjaan itu sangatlah berisiko. Mereka juga memeriksa hasil foto dari Jesse. Keesokan harinya perjalanan mereka pun kembali dilanjutkan hingga mereka sampai di sebuah kota yang masih terlihat normal seperti tidak terjadi perang di daerah tersebut. Melihat situasi yang aman, mereka pun menyempatkan waktu untuk singgah di toko baju, di mana Lee mencoba sebuah gaun yang membuat dirinya cantik. Tidak mau untuk terlalu terlena dengan kondisi yang nyaman di tempat itu, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di perjalanan mereka malah menemukan sebuah keanehan, di mana terdapat seekor mayat loyalis di jalan yang seperti terkena tembakan sniper. Dan benar saja seketika beberapa peluru pun langsung saja menuju mereka dan membuat mereka harus bersembunyi di balik mobil truk. Ketika mereka bersembunyi, mereka juga menemukan 2 orang tentara WF yang sedang memantau si sniper untuk menghabisinya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya si tentara pun berhasil dihabisi oleh sniper di rumah.
Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan di jalan mereka mendapati kalau mobil mereka diikuti oleh sebuah mobil yang ugal-ugalan. Ketegangan pun sempat terjadi hingga mereka menyadari kalau orang di mobil tersebut adalah kawan mereka sendiri, yakni seorang jurnalis dari Cina bernama Tony dan juga Bohai. Dengan gabutnya, Tony malah berpindah ke mobil Lee, dan hal itu pun membuat Jesse menjadi semakin bersemangat dan ikut-ikutan untuk berpindah ke mobil Bohai. Setelah berpindah, Bohai pun melajukan mobilnya meninggalkan mobil Lee. Dikarenakan mobil dari Bohai sudah tidak terlihat, Lee pun menjadi cemas dan membuat mereka hampir saja menabrak mobil tentara. Ketika melanjutkan perjalanan, mereka menemukan mobil Bohai, namun tidak ada Bohai serta Jesse di dalamnya. Merasa ada yang tidak beres, mereka pun langsung saja turun untuk memeriksa dan mendapati kalau Bohai dan juga Jesse sedang disandra oleh 3 orang tentara. Terlihat juga kalau ketiga tentara tersebut sedang menguburkan banyak sekali mayat yang sudah mati. Takut kalau akan terjadi sesuatu yang buruk kepada Jesse dan juga Bohai, Lee, Tony, serta Joel langsung saja mendatangi para tentara untuk bernegosiasi. Joel di situ langsung mengatakan kalau mereka ini adalah jurnalis dan kedua orang yang disandra adalah rekan jurnalis mereka. Si tentara pun menanyakan tujuan mereka, di mana Joel menjawab kalau mereka hendak pergi ke sebuah kota untuk meliput sebuah universitas. Si tentara pun hanya merespon dengan menebak mati si Bohai, hingga membuat mereka semua panik bahagia. Si tentara itu kemudian menanyakan asal mereka semua, dan ketika dia tahu kalau Tony berasal dari Cina, dia pun langsung saja menghabisi Tony saat itu juga. China. Kemudian ketika akan menghabisi mereka semua, untungnya Semi datang dan menabrak kedua tentara itu. Mereka semua pun kemudian melarikan diri sembari ditembak oleh salah satu tentara yang tersisa. Di jalan mereka menyadari kalau Semi terkena tembakan. Setelah perjalanan panjang yang menegangkan dan juga merekrut banyak sekali nyawa, mereka pun akhirnya sampai di markas milisi WF yang tengah bersiap untuk melakukan penyerangan ke DC dan menangkap presiden. Semua orang pun begitu terpukul dengan meninggalnya 3 rekan jurnalis mereka, terutama si Joel yang langsung saja menangis. Karena tidak mau pengorbanan teman-teman mereka menjadi sia-sia, mereka pun memutuskan untuk ikut dengan tentara WF ke DC besok hari. Siapa tahu mereka akan memiliki kesempatan untuk mewawancarai presiden sebelum ditangkap. Singkat waktu, akhirnya mereka semua sampai di DC dan terlihatlah perang saudara yang terjadi dengan begitu kacau, hingga membuat Lee menjadi terdiam membisu tanpa mengambil sedikit pun gambar. Sementara itu, Jesse dengan berani mengambil foto sebanyak yang bisa dia dapatkan. Dalam perang tersebut terlihatlah kalau tentara WF lebih unggul karena memiliki sebagian besar peralatan tempur Amerika, hingga berhasil menghancurkan semua pos dari tentara loyalis Amerika. Para tentara WF juga berhasil menyerbu sampai ke depan Gedung Putih. Mereka juga bahkan sampai menjebol gerbang depan. Sayangnya salah satu jurnalis mengatakan kepada Joel kalau kini misi untuk menangkap presiden hidup-hidup dibatalkan dan diganti dengan misi untuk menghabisi presiden di tempat. Mendengar hal itu membuat Joel marah karena usahanya dan juga teman-temannya untuk datang mewawancari presiden terancam gagal total. Tak lama 3 mobil yang diduga membawa presiden pun keluar dari Gedung Putih dan berusaha kabur. Namun rencana tersebut langsung gagal karena berhasil dihentikan oleh semua orang. Dan semua orang yang ada di mobil langsung dibunuh.
Lee yang sadar kalau presiden masih ada di dalam gedung putih, dia pun langsung saja mengajak yang lain untuk masuk lebih dahulu mencari presiden. Sesampainya di dalam, ternyata beberapa tentara WF juga ikut masuk dan mencari presiden untuk dihabisi. Agar mereka bisa aman, mereka pun mengikuti para tentara dan menyusuri lebih dalam serta mencari dan menghabisi para penjaga presiden. Gunner, point! Get back. Get back. Sayang sekali dalam aksi tersebut Jesse bertindak dengan sangat gegabah dengan berdiri di tengah lorong untuk mengambil foto. Melihat Jesse yang akan ditembak, Lee pun langsung saja mengorbankan dirinya dengan melindungi Jesse dan dirinya pun berakhir dengan tewas ditembak. Pada akhirnya, mereka semua berhasil untuk melumpuhkan para penjaga dan juga menangkap presiden. Sebelum presiden dibunuh, Joel pun dengan emosinya meminta kata-kata terakhir presiden yang meminta untuk tidak dibunuh. Karena muak, Joel pun mengatakan, "Ya sudahlah, sudah cukup." Film pun berakhir sampai di sini. Baik teman-teman semuanya, sungguh sebuah film yang sangat seru dan juga menegangkan. Kita sendiri tidak diberitahukan secara jelas apa yang menyebabkan konflik ini terjadi. Akan tetapi ya sudahlah, namanya juga sebuah film. Yang pasti jangan sampai hal seperti ini terjadi. Bukan cuma bagi Amerika Serikat, namun juga bagi semua negara. Khususnya negara kita tercinta Indonesia ini. Mimin selaku tuan rumah dari channel ini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada penyampaian kata yang salah atau kurang jelas untuk didengarkan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tabea.